Selamat datang kembali di channel New TV. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Legend adalah kata yang pas untuk menghormati senioritas kawan yang satu ini. Terjun di dunia usaha potong rambut mulai tarif 1.500 hingga 20.000 dari 1997 hingga 2020. Seperti apa keseruan kunjungan barber kali ini? Simak videonya sampai tuntas. Sebelum lanjut, kami ingatkan untuk menekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng dengan mendukung channel ini dalam berbagi pengetahuan dan informasi seputar gaya rambut. Yo, assalamualaikum kawan, jumpa lagi dengan saya Neo TV. Kali ini saya mampir ke barbershop yang cukup lama berkecimpung di wilayah Kota Malang ini ya, dimana diownery sekaligus ditangani sendiri oleh yang berpengalaman sangat lama ya, bisa dibilang senior di sini, dan saya menyebut beliau ini legend di Malang ini ya. Gak usah panjang lebar, langsung perkenalan dengan yang bersangkutan langsung. Mas, ini kabarnya? Sehat ya. Dapat berapa ini tadi Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dong, oke ya. Ya, monggo diperkenalkan data dirinya, namanya, terus profesinya, terus barbernya namanya apa? Perkenalkan, nama saya Imam. Nama barber saya adalah Sri Kandi. Barbershop Sri Kandi Barbershop dengan Mas Imam di sini ya. Mas Imam sudah lama ini berkecimpung di dunia barbershop? Alhamdulillah, saya buka ini mulai tahun 1997, kurang lebih sekitar 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun kawan. Ini bukan waktu yang sebentar ya. Kita sendiri saja belum tentu menjaga konsistensi sepanjang itu. Ada aja halangan, ada aja rintangan yang pastinya membuat kita ini kadang frustasi, putus asa untuk meneruskan suatu usaha. Bukannya begitulah. Disinilah yang membuat saya tertarik untuk mengulik sisi pengalaman dari beliau ini ya. Mas Imam ya, Mas Imam ini kenapa kok tertarik di dunia potong rambut ini? Yang pertama, satu, bidang jasa. Yang kedua, saya tertarik dengan konsepnya. Kemudian saya ingin tantangan dari tahun ke tahun mengikuti model anak sekarang. Oh, itu tantangannya ya Mas ya. Lah sebelum kerja di barbershop ini, sebelumnya kerja apa Mas? Dulu saya pernah kerja, memang background saya sebenarnya adalah perhotelan. Perhotelan? Iya, saya pernah kerja di salah satu hotel. Kemudian saya fokus di barber ini sekitar tahun 2003. Sebelumnya itu saya mengikuti jadwal hotel. Kalau hotelnya masuk pagi, barbernya buka siang. Oh iya ya, jadi sejak tahun 1900 berapa tadi awalnya itu? Awal 97 itu masih nyambi-nyambi ya, ya. Jadi jadwal hotel kalau sudah kalau lagi off gitu, atau pas libur, atau pas libur model Mas. Iya, sorry pergantian shift. Pergantian shift itu baru dijalankan usahanya. Tapi sejak awal berarti tidak pernah ikut orang atau gimana? Dulu pernah ikut salah satu salon ya. Iya. Itu anggap aja itu nyari pengalaman. Setelah itu saya akhirnya buka sendiri mulai tahun 97 itu. Oke. Jadi sejak tahun 1997 hingga tahun 2020 berarti 24 tahun ya yang sudah dijelaskan di awal tadi. Sri Kandi Barbershop ini berdiri sejak tahun 1997 ya. Iya. Kemudian difokuskan untuk di barbershop saja dengan desain dari hotel tadi tahun 2003. Lah, omset per hari Mas yang bikin tipu berapa Mas rata-rata? Kalau biasanya saya itu per hari minimal itu 20 kepala. 20 kepala rata-rata ya? Rata-rata. Dengan tarif yang baru atau yang lama? Ya yang lama disebutkan baru ya nggak apa-apa. Mulai yang ya itu 20. Mulai dari dulu, soalnya kebetulan pelanggan saya juga ini anak mahasiswa. Oh iya. 85%. Ini banyak kos-kosan ya. Iya. Terutama ini ya dibanjiri mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Ya, betul.
Kawan, sebenarnya saya ini sudah merasa cukup lama menerjuni atau menekuni bidang potong rambut ini, yaitu kurang lebih 15 tahun. Mas Imam sudah menekuni 24 tahun, kawan. Tentunya banyak halangan dan rintangan serta tantangan untuk mempertahankan usahanya, kan begitu. Nah, gimana kalau kita tanya tentang suka duka, kemudian motivasi apa yang terus membuat Mas Imam ini bertahan hingga tahun 2020 ini? Bisa dijelaskan Mas, itu Mas, diceritakan singkat tentang perjuangannya itu dari awal, susah senangnya bagaimana? Susah senangnya ya, karena customer itu ada yang komplain, tapi itu untuk memotivasi saya gimana supaya hasil potongan atau hasil model saya itu tadi lebih baik. Jadi kesalahan itu jangan dianggap suatu hal yang tabu atau buat pembelajaran bagi kita. Oh iya, jadi mengambil hikmah dari sebuah kesalahan. Ya. Ya. Memang bidang ini apa ya, kita ini bekerja di objek hidup ya, kita bekerja di suatu objek yang punya pola pikir sendiri ya, menungso maksudnya ya. Jadi kita nggak melukis di kanvas atau di benda mati. Ini memang kita harus, selain kita yang sudah punya bekal ilmu, kita harus menyesuaikan dengan selera customer, kan begitu maksudnya Mas. Betul. Pasti otomatis kritik dan saran itu kita harus berlapang dada kalau untuk kemajuan barber kita sendiri ya. Lah terus ini Mas, apa namanya itu, saya pernah dengar cerita ya dari teman saya, salah satu anggota komunitas Kobama. Namanya itu Adi. Sing ngomongnya gak sepiro ganteng gitu. Iya. Lah ini si Adi ini pernah ngomong ke saya dulu waktu zaman sekolah, menjadi customernya sampai. Iya, betul. Dan sekarang jadi teman sekomunitas potong rambut. Ya. Nah, ini kan suatu gambaran dan suatu bukti di mana barbershopnya sampean ini sudah dari generasi ke generasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, selain Mas Adi ini, adakah beberapa customer yang lain, misalkan dari Bujang hingga nikah dan lain sebagainya? Kebetulan itu ada salah satu customer saya dari Purwodadi ya. Purwodadi? Iya. Purwodadi itu kota lain dari Pasuruan ya? Betul. Dia itu dulu zamannya masih kuliah, itu sering potong sini. Sampai sekarang dia punya nikah, kemudian punya anak. Itu tetap potongannya sini. Oh, Mas. Jadi kalau mau orang apa itu, kalau mau potong sini dia pasti calling karena jaraknya jauh. Takutnya pas tutup ya, akan jauh-jauh. Lah, apa pernah saya tanya Mas? Apa yang motivasinya selain potong rambut jauh-jauh di sini, karena keakraban atau karena memang hasil yang memuaskan? Saya kalau masalah itu yang bisa menilai kan orangnya. Kemungkinan kalau menurut saya ya, saya berusaha yang lebih baik, tidak mengecewakan customer, pertama itu mempertahankan hasil potongan saya, utamanya itu. Jadi menjaga mutu dan layanan intinya ya, sehingga customer walaupun jauh mereka tetap loyal kepada barbershop ini. Jadi teman-teman ini bisa diambil suatu contoh bahwasanya kualitas mutu serta kinerja ini harus benar-benar dijaga untuk pelestarian. Sekarang ini saya kepo lagi, ini 24 tahun. Apa saja yang dihasilkan selama membuka usaha barbershop ini? Misalkan bangun hotel atau apa gitu. Kalau masalah ini sebenarnya saya cerita itu agak Gak apa-apa, ini bukan suatu kesombongan ya kawan. Channel ini bertujuan untuk apa sih? Mengulas kawan-kawan barber ini agar menjadi motivasi buat kalian-kalian yang merasa barbernya masih setengah-setengah atau motivasinya kurang karena kendala apa atau apa, kan bisa mencontoh mereka-mereka yang berpengalaman seperti Mas Imam ini. Gak masalah. Apa aja Mas yang dihasilkan Mas dari usaha 24 tahun ini? Ya, alhamdulillah saya selama kerja ini ya memang nggak ada kerjaan yang lain ya. Oh nggak ada. Oh nggak ada sambian minggu doyol lah. Oh nggak ada. Ya, alhamdulillah saya bisa beli tanah di sebelah ini. Di rencana juga mau dibuat sebelah pas ini ya. Sebelah pas ini ya. Belakangnya ini. Belakangnya. Kebeli tahun berapa Mas? Itu kurang lebih saya beli itu tahun 2004 setelah nikah. Iya, setelah nikah. Kebetulan barengan dengan bangun rumah yang belakang. Oh, istimewa kawan. Jadi selain beli tanah, bangun rumah di belakang gitu loh ya. Sebentar, saya tadi yang belum menjelaskan, barbershop ini bangunannya punya sendiri, nyewa atau bagaimana? Ini sementara ini barber ini ikut
keluarga. Ikut keluarga, jadi milik Punya bersama, adik, ya, punya punya adik. adik. Iya. Jadi memang proyeksinya beli tanah di sebelah Barberpas ini untuk bikin usaha permanennya, gitu betul, ya. betul. Tapi yang pasti kan nggak sewa ini ya, Nggak berarti sewa, nggak sewa karena punya keluarga. Iya. Alhamdulillah. Dan tanah yang di belakang juga dihasilkan dari ini juga Iya, ya. dari Jadi mulai tanah, pondasi sampai bangunan yang sudah jadi. Dan kebetulan saya sudah pernah mampir kawan, ke rumah Mas Imam ini, dan saya tahu sendiri rumahnya besar, bagus, bangunannya juga masih kelihatan baru ya, meskipun sudah lama ya bangunnya padahal ya. Ya lumayan. Lumayan ya, Ya. mungkin ada sedikit renovasi juga ya. Ya, mulai iya. dari nol, dari fondasi sampai ke atas, jadi nggak langsung. Siap. 24 tahun sudah bisa membeli tanah di sebelah seluas Ini 3 meter lawan 14. 3 meter 14. Landscape apa memanjang ke dalam? Memanjang. Oh, memanjang ke dalam. Oke, saya ulangi lagi. 24 tahun bisa menghasilkan, bisa membeli tanah seluas berapa? 3 kali 20. 42. Oh iya, dan bisa membangun rumah dari membeli tanah juga ya. Jadi bukan tanah warisan atau apa, ini istimewa sekali. Setelah itu beli apa lagi, Mas? Sementara itu. Sementara itu kawan, untuk membeli yang lain-lain nggak usah dijelaskan biar nggak kepanjangan. Nah, tentunya Mas Imam ini kalau saya lihat kerjanya single factor kawan, sendiri ya Mas ya. Nggak ada rekanan yang membantu di usahanya, ini murni dilakukan sendiri. Pasti ada titik jenuh kan Mas ya. Ya, Pasti ya. Nah, untuk mengisi waktu senggang, menghibur diri dari kesibukan barber ini, apa saja kegiatan di luar? Saya itu kalau menghibur diri, terus terang aja saya itu sukanya itu mancing. Mancing kawan, mancing mania. Mancing mania. Mancing mania. Jadi saya itu punya kegiatan 5M. Apa itu? Gimana? Mancing, Mancing, motong, motor, mancal, angkat, makan, blunder. Oke, siap. Jadi ini ya ada rumusan di mana salah satu faktor yang melandasi barber Sri Kandi Barbershop ini, orangnya bisa konsisten bertahan hingga 24 tahun ini karena dia juga punya kegiatan sampingan untuk mengusir kejenuhan kawan, yaitu 5M ya. Motong, mancing, terus mancal, makan, sampai melungker ya kan, jangan lupa itu ya. Karena kalau terus-terusan kita kerja nyari uang terus misalnya kok dikebuki kan Iya. boring ya Mas ya, kesel. Memang benar uang ini suatu kebutuhan, tapi ingat kalau selalu prinsip kita ini gue lek terus gawe meneh tujuannya meneh cek apa? Biar bahagia gitu lah. Kenapa kalau kita bisa mencari uang dengan nyambi bahagia tidak dilakukan sekarang? Nah, karena umur kan nggak tentu ya Mas ya. Nah, jadi jangan lupa bahagia kalau selain sibuk ya. Saya ingin mengetahui jurusnya, jurus atau pola marketingnya Sri Kandi Barbershop ini untuk menarik pelanggan agar tetap loyal. Itu apa saja sih tips-tips yang harus dilakukan Mas? Yang pertama dari mulut ke mulut. Yang kedua saya punya trik yang istilahnya trik paten dari dulu, yaitu member. Iya. Itu sistemnya sudah 10 kali potong gratis 1 kali. 10 kali potong gratis 1 kali. Itu dengan tarif sejak 15 dulu ya. Pertama kali ngawal itu 1.500. Oh iya, tahun 9. Iya, tahun zaman untuk durung bungkuk ya. Untuk sih melaku tegak udah 97 ke 500 wis ana member Mas ya. Iya. Masya Allah luar biasa, hingga sekarang tarif 20 ini. Iya. Boleh diperlihatkan Mas membernya Mas. Ini salah satu member. Iya. Misalnya apa? Oke. Siap. Nah, ini membernya beda dari member yang saya punya di barbershop saya ya. Di sini kayaknya membernya nggak boleh dibawa pulang ya Mas? Boleh. Oh boleh ya? Fleksibel. Oh, Boleh fleksibel. dibawa pulang, boleh taruh sini. Oh, tak kira di sini kan ada Ya. ini apa namanya etalase untuk menaruh member. Ternyata fleksibel. Dititipkan sini Salah boleh. satu untuk pelayanan. Iya. Memang terlihat rapi kawan. Di sini ada huruf per abjad A, B sampai Z. Nama-namanya juga nyarinya mudah kayak absensi sekolah kawan. Nah ini boleh ditiru kawan ya. Boleh ditiru meskipun nggak harus 5 atau 6. 10 kali pun kalau pelanggan itu loyal dia tidak akan kemana-mana. Apalagi wajar ya untuk 10 kali ini dengan tarif segini, saya rasa subsidinya sudah cukup bagus gitu loh ya, dengan
9 kali dengan 10 kali terus dipotong 20.000 kan seperti itu ya, karena ada free-nya 1. Kalian potong disetrika di barbershop ini 10 kali sama dengan 9 kali kan begitu. Nah, saya menyoroti ada yang lain ini yang membuat tampilan Mas Imam ini terlihat cool ya, terlihat manly, terlihat macho. Ini helmnya ini bagus ini. Ini beli di mana nih Mas? Ini kebetulan saya kan salah satu anggota dari Kobama. Kobama itu apa? Komunitas Barbershop Malang. Komunitas Barbershop Malang. Ya. Jadi member Kobama sudah lama? Mulai berdiri. Mulai berdiri. Iya. Mas ini termasuk salah satu ini ya, pioner di Kobama. Iya. Di mana rekan-rekan Kobama sebelum-sebelumnya seperti Ganteng Haircut, kemudian tukang cukur barbershop, kemudian ada Trendy Barbershop, kemudian ada lagi Bajak Laut ya, Bajak Laut Corporation ya, yang di nakodai oleh Mas Aris Surya ini ya. Bisa disimak videonya kalau yang belum nonton ya, keseruannya sangat luar biasa. Nah, manfaat dari berkomunitas selama ini yang Mas rasakan apa saja? Yang pertama, saya cari persaudaraan. Yang kedua, saya meskipun tua di antara teman-teman, saya tetap belajar dari anak-anak yang lebih muda. Low profile kawan ya. Jadi memang harusnya kita punya prinsip itu seperti itu. Memang Mas Imam ini cukup senior di kalangan kawan-kawannya lain, bahkan bisa dianggap paling senior ya Mas ya. Tapi Mas Imam nggak ragu dan nggak malu untuk mengasah ilmu dari yang lebih muda. Kenapa? Karena dalam mencari ilmu tidak ada batasan, gitu Mas Imam ya. Karena itu untuk kepentingan kita pribadi lah, daripada maido atau golek ilmu ya Mas ya. Dan itu prinsip yang sangat bagus sekali. Nah, untuk menutup session ini atau video ini, saya ingin memberikan pertanyaan spontan yang harus dijawab dengan spontan juga oleh Mas Imam ya. Simak kawan-kawan. Mas, pertanyaan pertama, milih motong apa mancing? Motong. Kok gak mancing ya Mas? Yang pertama, motong itu menghasilkan, kalau mancing itu adalah salah satu hiburan. Oh, hiburan. Kalau kita nggak punya uang, nggak bisa mancing. Oke, siap. Motong mancing milih tetap motong ya ngono. Terus umpan favorit? Lumut ya. Target ikan favorit? Tombro. Sukanya mancing di laut apa di kali? Kali. Kenapa? Karena kalau di laut jarak sini sana kan jauh. Oh gitu, jadi favoritnya karena nggak jauh ya. Siap. Terus apa mana ya? Merek mesin yang diandalkan? Bol. Kenapa kok nggak milih merek lain? Misalkan Andis? Saya lebih suka bol. Mantap. Terus request model rambut yang paling banyak diminati di Srikandi Barbershop? Pompadour sama undercut. Sama ya, umum ya, kebanyakan di barber lain juga, termasuk di tempat saya pompadour sama undercut. Kemudian ada lagi satu lagi itu apa namanya itu Korean style yang lagi booming sekarang ya Mas ya. Two block, the fucking two block kawan. Itu juga mulai digandrungi oleh remaja-remaja masa ini. Nah, Mas minta tolong dong memberikan kata-kata yang berkesan atau kata mutiara dalam hal spirit motivasi agar kawan-kawan ini juga dapat passionnya ya dalam menjalani usaha ini. Karena mengingat tidak semua barbershop bisa bertahan selama 24 tahun ya. Setahun bahkan berumur setahun, agak sing berundung kawan. Kalian pasti juga beberapa kali melihat hal itu. Nah, monggo Mas tolong berikan tips-tips yang mengena buat kawan-kawan sekalian. Yang pertama, selaku pelaku barber, yang pertama tidak merasa puas diri, selalu berinovasi, dan yang terakhir menguji kesabaran. Itu yang utama untuk customer. Jadi menyiapkan kesabaran ekstra. Berarti kan pastinya semua orang merasakan masa-masa sulit gimana saat sepi atau bagaimana. Nah, itu tips-tipsnya untuk mengatasi itu selain mancing tadi apa Mas? Goes juga. Selain mancing dan goes Mas, dari diri sendiri misalnya. Yang dari diri sendiri, menghibur diri sama keluarga. Oke kawan. Nah,
Itu merupakan tips-tips dari yang berpengalaman ya, dimana Mas Imam ini sudah saya anggap the legend of Bumi Arema ya. Dimana jarang sekali saya menemukan tukang potong senior yang menekuni sekian tahun lamanya. Adapun bisa dihitung dengan jari, bukan begitu kawan? Ya, kawan. Iya, ini lupa satu lagi. Mas Imam ini kelahiran tahun berapa gitu? Lupa ya? Sebenarnya tabu ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini senioritas, Iya. tidak masalah. Saya kelahiran 1974. 1974, berarti sekarang usia 40, hampir 45 ya. hampir 45 lah. Ini perjuangannya luar biasa. Berarti saya bisa memperkirakan ya, Mas Imam ini berangkat memulai usaha ini masih muda ya usia. Ya. Sejak usia berapa itu Mas? Berapa ya? Saya setelah lulus ini dari SOP itu, perhotelan itu. Kira-kira tahun 96. Ya, 19. Iya, 97. Iya. Usia berapa kira-kira Mas? Berapa ya? Kurang lebih sekitar 27-an. 27-an. Jadi kita patenkan 27 Mas Imam sudah merintis usaha kawan. Hingga sekarang usianya hampir 45. Saya rasa barbershopnya ini sudah tinggal merem, tidur, nyari orang, sudah uang mengalir kawan. Amin, amin. Tapi karena memang Mas Imam ini orangnya yang struggle, terus dia single factor, dan itu yang membuat saya ini heran ya, karena single factor di bidang potong rambut ini sangat-sangat tidak mudah untuk menjalankannya. Oke kawan, demikianlah perbincangan saya dengan Mas Imam Srikandi Barbershop. Buat kalian yang ada di area Malang yang ingin merasakan sensasi ya, sensasi cukur di Srikandi Barbershop, alamatnya ada di Jalan Sidomakmur nomor 62, tepatnya depan gereja GKJW. Senggaling ya Mas, Senggaling, Senggaling ya. Kota Malang. Monggo mampir ke sini, bawa teman-teman rame-rame ke sini ya. Oke Mas Imam, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar jaya. Amin. Ya. Setinggi apapun pengetahuan takkan lengkap tanpa adanya pengalaman, dan pengalaman saja takkan cukup tanpa adanya pengetahuan. Nilai dari pengalaman bukan dari melihat banyak, namun dari melihat dengan bijak. Usia bukanlah halangan untuk sebuah tantangan. Sadar akan kebutuhan ilmu dalam menjalani profesi adalah sebuah keselarasan. Berbekal kesabaran serta keuletan dalam mengarungi profesi barber yang kian marak merupakan kunci sukses Srikandi berjaya hingga saat ini. Demikianlah video dari Neo TV kali ini. Jika kalian suka, tekan like dan share video ini. Jika menurutmu ada tambahan, silahkan ketik di kolom komentar. Aktifkan notifikasi channel ini dengan menekan subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Semoga bermanfaat.